Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Aliam Salubis dengan NIM 21089016. Kali ini saya akan melakukan pembacaan jawaban dari UTS. Pertama, perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada individu dari waktu ke waktu. Perkembangan bisa terjadi pada berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Teori perkembangan manusia seperti teori Piagetian dan teori Eriksonian memaparkan tahap-tahap perkembangan yang berbeda pada individu dari masa bayi hingga masa dewasa. Belajar adalah proses perolehan pengetahuan, keterampilan, atau perilaku baru melalui pengalaman atau pelatihan. Belajar dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja, yang dikemukakan oleh Pavlov dan Skinner. Gerak adalah aktivitas fisik atau motorik yang dilakukan oleh individu. Gerak dapat dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar, merupakan bagian dari interaksi individu dengan lingkungannya yang dikemukakan oleh Astati. Sementara menurut pendapat saya, perkembangan adalah proses yang terjadi pada individu yang melalui dari waktu ke waktu seperti fisik, kognitif, dan sebagainya. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku baru yang didapat dari pengalaman atau pelatihan secara disengaja maupun tidak. Gerak adalah aktivitas fisik yang dilakukan individu secara sadar maupun tidak sadar. 2. Proses perkembangan manusia dimulai dari masa kandungan sampai lansia, dimulai dari konsepsi atau pembuahan. Setelah konsepsi, maka sel telur yang dibuahi akan membentuk zigot. Pada proses ini dinamakan embrio. Selanjutnya, proses yang dinamakan janin ini terjadi dari minggu ke-8 hingga kelahiran. Pada masa kelahiran, sekitar 9 bulan janin di dalam rahim, janin akan siap dilahirkan. Setelah dilahirkan, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, proses ini dinamakan balita. Setelah dari usia 2 tahun sampai 12 tahun, tahap ini akan mengalami perkembangan sosial, emosi, dan kognitif yang dinamakan tahap anak-anak. Tahap selanjutnya adalah tahap remaja yang dimulai dari 12 sampai 18 tahun. Melalui tahap ini mulai mengalami perubahan fisik yang signifikan, dan tahap selanjutnya adalah dewasa, dimulai dari setelah remaja hingga 60 sampai 65 tahun. Masa selanjutnya adalah masa lansia, dimulai setelah 60 sampai 50 tahun. Tahap ini dimulai. 3. Gerakan sadar melibatkan beberapa tahapan. Pertama, informasi sensorik diterima oleh reseptor sensorik di kulit, otot, atau organ internal, diteruskan ke saraf sensorik, lalu ke sumsum tulang belakang atau otak, diteruskan ke saraf motorik dan mengirimkan sinyal ke otot yang terlibat dalam gerakan yang diinginkan. Sementara gerakan refleks meliputi 3 tahap, yaitu sensorik, integrasi, dan motorik. 4. Bermain di luar ruangan dapat meningkatkan kekuatan fisik, keseimbangan, dan koordinasi anak dan kemampuan sosial. 6. Dapat membangun konsentrasi dan mengurangi stres pada anak. Renang dapat meningkatkan kemampuan bernapas dan kardiorespirasi anak. Itu adalah jenis-jenis permainan yang baik dilakukan anak usia balita hingga anak-anak. 5. Apa yang dilakukan
jika menjadi instruktur untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang pertama saya lakukan adalah mencari tahu kebutuhan anak, lalu menyesuaikan program pembelajarannya, memberikan metode pembelajaran yang tepat dan memberikan dukungan, membuatnya nyaman, serta mengajak kolaborasi dengan orang tua agar memberikan dukungan yang konsisten di rumah. Dalam upaya tersebut, hal yang paling penting adalah kesabaran dan ketekunan. Anak berkebutuhan khusus memerlukan waktu dan pendekatan dalam proses pembelajarannya. Sekian dan terima kasih.